Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam salatu warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaqah kita pada sore hari ini di Sentana Mengaji yang nanti akan dibahas oleh Bapak Ustadz Salim, yaitu topiknya tentang Islam agama fitrah, mudah dan sempurna. Bertepatan dengan hari ini 9 Sya'ban 1446 Hijriah, yang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi kita masukin ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan tentunya untuk kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti pada sesi tanya jawab atau di sesi akhir nanti ada waktu sesi tanya jawab yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan, baik terkait topik di sore hari ini maupun di luar topik hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkesempatan untuk bersama di Sentana Web Mengaji. Tafadhol Mas Kuro, Pak Ustadz Salim untuk waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa hal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Ahibati fillah, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja dan puji sudah selayaknya dan senantiasa harus membasahi lisan-lisan kita, yang hanya karena nikmat dan kesempatan atau izin darinya lah, maka pada kesempatan sore hari ini, pada kajian Jumat sore Sentana Mengaji, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan Allah dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh moderator kita, Pak Samsul, pada kesempatan sore hari ini insya Allah Ta'ala saya akan membawakan sebuah topik kajian yang semoga ini menjadi dasar dari kita untuk berislam, yaitu Islam agama fitrah, mudah dan sempurna. Islam agama fitrah, mudah dan sempurna. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, Islam sebagai agama fitrah. Kita ketahui fitrah adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Ya, sebagai manusia kita mempunyai fitrah. Ya, contohnya fitrah itu adalah seperti kalau kita lapar maka kita makan. Ya, kemudian kita haus kita minum. Ya, kemudian kita mengantuk kita tidur. Fitrah adalah sesuatu kesesuaian antara kebutuhan kita dengan sesuatu yang memang untuk dipenuhi. Dan Allah menciptakan kita dalam hal sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, ya, surat 30 ayat 30, yang artinya tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Jadi Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya.
Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La mubaddila li kalimati. Jadi Allah sudah menciptakan manusia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang telah tercantum dan termaktub di dalam Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk termasuk manusia di dalamnya, maka kita sudah tertulis dan akan hadir ya di bumi ini, akan hadir di dunia ini sebagaimana yang telah ditakdirkan Allah di dalam Lauhil Mahfuz tadi. Maka Allah menciptakan kita sesuai dengan kehendaknya dan Allah menciptakan kita sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan Allah Maha tahu atas apa yang diciptakannya itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Artinya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ketetapannya. Dan itulah agama yang lurus. Ya. Jadi kita diciptakan Allah sesuai fitrah itu bagian daripada agama yang lurus. Artinya agama ini ya telah memberikan kita sebuah guidance agar kita selalu kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, kata Allah. Jadi banyak di antara kita bahkan tidak mengetahui fitrah kita sendiri. Sehingga kita melenceng. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang melenceng dari fitrah kita. Termasuk kita menzolimi diri kita sendiri, berarti kita sudah melawan kodrat kita. Sudah melawan fitrah kita. Karena fitrah kita sebagai manusia ingin hidup sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka ya, kalau kita sudah mulai ya melenceng, ya, menyeleweng, menyimpang dari fitrahnya, maka terjadilah hal-hal yang kita lihat banyak terjadi sekarang. Ya, kerusakan di muka bumi dan sebagainya akibat tangan-tangan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan fitrah. Nabi SAW juga ya bersabda ya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Artinya hadis ini muttafaqun alaih, sahih ya. Nabi menyatakan atau menyampaikan bahwa setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Artinya di atas Islam. Islam itu fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya setiap anak manusia, apakah dia dilahirkan dari orang-orang yang kafir atau orang-orang yang muslim, pada dasarnya pada saat dia dilahirkan itu pada posisi fitrah. Artinya pada posisi dia sebagai seorang Islam, muslim. Namun demikian kemudian orang tuanya lah, ya, di sini mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya apakah dia menjadi beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi dan selainnya. Jadi peran orang tua juga di sini ya bisa menjadikan seorang anak yang lahir sebagai seorang yang muslim sesuai dengan fitrahnya itu menjadi akhirnya berubah, tidak lagi sebagai seorang yang muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan mengenal Allah, ya sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam majelis ilmu ini juga, bahwa kita berjanji kepada Allah pada saat itu topiknya penuhilah janjimu. Surat 7 ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Pada saat kita di alam ruh, ya, di alam yang beda dengan alam dunia sekarang, ya, Allah pernah bertanya kepada kita semuanya, ya, dari anak-anak Adam, ya, dari Nabi Adam ini, keturunan Nabi Adam ini, pernah dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam seluruhnya, lalu Allah mengambil saksi dari kita. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, satu-satunya Tuhan yang wajib kamu sembah? Dan kita semua kita mengatakan, qalu, mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, benar ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang satu-satunya disembah, yang wajib disembah. Jadi kita pernah bersaksi di alam ruh. Artinya kita semua maka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang sudah mentauhidkan Allah. Kemudian kita berubah karena tadi, ya, peran dari orang tua kita, peran dari lingkungannya dan sebagainya. Ya, maka ya manusia lahir dalam keadaan fitrah, artinya mengenal Allahnya sebagai hal yang mentauhidkannya, tetapi lingkungannya lah yang mengubahnya, orang tuanya yang merubah, menyimpangkan dari fitrahnya itu. Ya, jadi dengan demikian ya, fitrah manusia itu pada dasarnya adalah mengandung beberapa aspek. Ya.
Yang pertama adalah fitrah syariat, ya. Atau fitrah yang pertama tauhid dulu, ya. Fitrah tauhid, yaitu kecenderungan manusia untuk mengenal dan menyembah Allah. Contohnya, orang-orang yang ateis sekalipun, pada saat dia terkena suatu musibah, penderitaan, maka dia, dan pada saat tertentu dia melihat keluar biasaan daripada fenomena alam semesta, maka dia pun akan mengakui bahwa ini adalah ada kekuatan super, ya, yang luar biasa, dan itulah Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal dan tidak mengakuinya. Tetapi hati nuraninya itulah yang disebut fitrah. Ya. Pada saat kita minta, kita berdoa ke atas, meskipun seorang ateis sekalipun, minta dengan menginikan kedua tangannya. Agar apa? Agar yang di atas bisa memberikan sesuatu sebagai satu jalan keluar. Jadi itu fitrah manusia, ya, meminta kepada yang di atas. Kemudian fitrah yang berikutnya, ya, jadi fitrah tauhid itu kecenderungan manusia untuk mengenal dan menyembah hanya Allah saja, ya, tidak selainnya. Kemudian fitrah syariat, kecenderungan orang-orang itu untuk mencintai, berbuat baik, berlaku adil, dan selalu mendekat kepada kebenaran. Itu fitrah, ya. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, seorang pencuri sekalipun, ya, kalau ditanya, ya, atau menasehati anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mengikuti ayahku yang pencuri. Jadilah engkau anak yang lebih baik. Jangan mengikuti jejak ayahku, misalnya seperti itu. Jadi itu fitrah, menginginkan kebaikan. Mungkin dia mencari alasan, ayah kan dulu begini dan begitu, ya, terpaksa begini dan begitu. Tapi kalau ada kesempatan, ayah pun akan bertaubat dan sebagainya. Itu fitrah. Jadi pada dasarnya manusia itu, ya, mempunyai fitrah atau kecenderungan untuk berbuat baik, ya, berbuat adil dan selalu mengarah kepada kebenaran. Itu fitrah, ya. Fitrah moral juga seperti itu. Manusia pada dasarnya mempunyai moral yang baik, akhlak yang baik. Moral dan akhlak itu adalah fitrah. Tetapi mengapa menjadi lalu orang tidak bermoral, tidak beradab? Ya tadi, karena lingkungan dan pilihan hidup, ya. Jadi kodrat yang dimilikinya, sifat dasar yang dimilikinya itu seperti itu, ya. Oleh karenanya maka agar fitrah itu tidak menjadi rusak, maka Islam mengajarkan, ya, tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, ya. Tarbiyah Islamiyah, yaitu pendidikan agama yang benar sejak kecil, ya. Kajian yang lalu saya juga sudah membawakan, ya, bahwa salah satu bagaimana Luqman, ya, di dalam surat Luqman itu adalah surat yang mengajarkan bagaimana orang tua mendidik anak. Yang pertama kali, ya, Luqman ini seorang yang soleh, ya. Itu Luqman mengajar anaknya, ya bunayya, panggilan yang mesra antara seorang ayah kepada seorang anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah sebuah perbuatan yang sangat zolim, atau zolim yang sangat agung. Jadi zolim juga ada yang agung, yaitu agung dalam pengertian zolim yang sangat besar, gitu, kezoliman itu, yaitu mensyirikatkan Allah, mensekutukan, ya. Musyrik itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, sebagai dosa yang tidak berampun kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Kemudian menjaga ibadah, ya. Menjaga ibadah, ya, melakukan sholat, zikir dan sebagainya itu, ya. Menjauhi syubhat, ya. Kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedap, ya. Kalau udah berhadapan dengan syubhat, ya ini kan syubhat, ya. Ya, jadi ya mungkin masih ada gray area, ya, antara hitam putih, kan ada abu-abu. Nah, agama ini mengajarkan kita menjauhi syubhat supaya selamat. Karena bisa saja syubhat itu terjatuh kepada haram, ya. Jadi jauhi syubhat. Kemudian bersahabat dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang saleh. Ya, sebagai Nabi mengatakan, ya, maka bergaulah kamu dengan orang-orang yang baik, maka kamu pun akan menjadi baik, ya. Di situ Nabi mengatakan, ya,
bahwa seseorang itu tergantung kepada agama sahabatnya, gitu, ya. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik agar kita pun ikut menjadi baik. Ya. Nabi pernah mengatakan ya dalam satu riwayat, ya, jangan engkau berbuat atau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Gitu. Diibaratkan bergaul dengan orang-orang yang penjual minyak wangi, parfum, gitu, supaya kita ikut menjadi wangi. Jangan ikut-ikutan menjadi teman-teman dari seorang pandai besi yang mungkin ya baunya itu tidak enak dan bisa jadi dia ya terkena ya pijaran-pijaran apinya, gitu. Jadi demikian ya, untuk menghindari agar fitrah kita tetap terpelihara, maka lakukanlah hal-hal seperti tadi. Yang kedua sekarang, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang sulit, gitu ya. Agama yang mudah. Ya. Mengapa demikian? Ya, di sini kami akan atau saya akan membawakan beberapa dalil ya yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis yang sahih ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, agama ini tidak diturunkan untuk membebani umat manusia atau tidak memberatkan. Artinya mudah, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, surat 2 ayat 185. Allah menghendaki kemudahan, ya, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jelas, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menciptakan manusia ini dengan kasih sayangnya. Ya. Demikian banyak contoh-contoh kasih sayang Allah ini. Dan sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling besar adalah dengan memberikan hidayah kepada kita, ya, sehingga kita bisa berislam, bisa beriman. Itu hidayah yang luar biasa. Hanya dengan hidayah itulah maka kita akan selamat dunia akhirat. Dan Allah memberikan Al-Quran dan memberikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai penjelas, sebagai penyeru kepada keselamatan, kebenaran. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Sebagaimana wasiat Nabi SAW, barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dijamin akan selamat. Ya. Jadi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, ya, dan sangat-sangat sayang kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang, ya, kepada kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Ya. Saudaraku sekalian, maka Allah ingin kemudahan, tidak menginginkan kesukaran dari kita. Dan agama ini mudah. Ya. Kemudian surat Al-Hajj, dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Bayangkan ya, ini lebih clear lagi. Jadi agama Islam ini agama yang memudahkan. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah. Karena sesuai dengan fitrah sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi. Agama ini sesuai dengan fitrah. Maka kalau sudah sesuai dengan fitrah, maka dia akan mudah saja. Karena tidak akan terasa sebagai beban. Ya. Jadi agama ini mudah. Yang menjadi sulit itu kalau kita sudah mulai melakukan hal-hal yang menyimpang, gitu ya. Itu menjadi bahkan kita jadi lebih sulit. Kalau kita ya sebagaimana yang Nabi ajarkan, Quran juga perintahkan, ya, itu kita semuanya akan menjadi orang-orang yang mudah saja dalam hidup. Ya. Karena apapun yang Allah lakukan sebagai perintah dan Allah lakukan sebagai larangan-larangannya, kalau kita ikuti, itu menjadi mudah saja bagi kita. Karena Allah pasti ya memberikan apa-apa ya sebagai apa yang diberi, apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu sudah pasti sesuai dengan fitrahnya manusia itu. Dan Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Jadi mudah, pasti mudah. Dan tidak hanya mudah, itu justru memberikan satu jalan-jalan keselamatan bagi kita.
baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Fattakullah mastata'tu. Surat 64 ya, surat At-Taghabun ayat 16. Allah pun memerintahkan kita untuk bertakwa itu sesuai kemampuan. Jadi di mana sulitnya gitu ya. Kita diperintahkan bertakwa, tetapi bertakwanya juga sesuai dengan kemampuan. Fattakullah mastata'tu. Kita tidak diperintahkan ya, atau tidak dibebani sesuai misalnya seperti ulama-ulama terdahulu, seperti sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Enggak, kita sesuai kemampuan kita saja. Ya, tetapi kemampuan yang dimaksud tentu setelah kita ikhtiar ya maksimal sebagai manusia yang memang telah diciptakan sesuai dengan kadarnya ya, dengan kadarnya. Ya. Artinya kita tidak dituntut gitu ya, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mudah saja. Kemudian surat An-Nisa ayat 28 ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Allah itu maha kasih sayang. Dia menginginkan keringanan kepada kita. Ya. Betapa banyak keringanan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai salah satu daripada keringanan syariat, misalnya contoh, sebentar lagi insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan bulan suci, bulan agung, bulan suci mulia yang disebut dengan Ramadan. Ya. Syahrul Qiyam, Syahrul Siam, ya, Syahrul Quran. Bulannya kita berpuasa, bulannya kita membaca Quran, bulannya kita melakukan sholat sunnah ya, seperti tarawih dan sebagainya, itikaf dan sebagainya. Di dalamnya ada satu hari atau satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau bukan kasih sayang Allah coba, amalan kita akan dinilai dengan 1000 bulan. Kurang lebih 83-84 tahun. Kalau kita sholat, ya sholat kita akan dinilai selama 84 tahun. Kalau kita bersodako selama lebih kurang 84 tahun. Bukankah ini sebuah keringanan? Bukankah ini sebuah bonus yang luar biasa? Bukankah ini sebuah kasih sayang? Dan belum lagi ya, di dalam kita berpuasa nanti juga, bagi orang yang sakit tidak dituntut berpuasa. Orang yang safar tidak dituntut berpuasa. Orang yang sudah tua renta tidak dituntut berpuasa. Demikian juga orang yang sedang hamil atau menyusui tidak dituntut berpuasa. Jadi banyak keringanan, rukhsah. Agama ini ringan, agama ini mudah. Demikian juga sholat, kalau tidak bisa sholat berdiri maka duduklah. Kalau tidak bisa duduk berbaringlah. Dan seterusnya, semuanya. Rukhsah. Kalau kita sedang safar, boleh ya menjama dan mengqashar, keringanan. Allah Maha tahu tentang fitrah manusia. Yang membuat sulit itu kita. Ya. Kenapa? Nanti kita masuk kepada yang ketiga. Agama ini sudah sempurna. Dan kesempurnaannya itulah yang memberikan kita kemudahan dalam melakukannya. Dan kenapa bisa mudah? Karena sesuai dengan fitrahnya. Nah, lalu kita menjadikan agama ini menjadi tidak mudah, sulit, ya, dan seolah tidak sesuai dengan fitrah kita, karena kita tadi tidak meyakini kesempurnaan agama ini. Ya. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, kita masih ada di yang kedua, mudah, agama ini mudah. Nabi SAW juga hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya, dalam salah satu sabdanya beliau menyampaikan, sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seorang memperberat diri dalam agama ini, melainkan akan terkalahkan. Artinya dia tidak bisa ya menambah-nambah atau menjadikan dia memperberat diri, itu tidak begitu fitrahnya. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kebaikan, bergembiralah, dan gunakanlah waktu pagi dan petang serta sebagian malam untuk beribadah, untuk berzikir, memperbanyak mengingat Allah. Artinya, ya, hadis ini mengatakan barang siapa yang selalu mengingat Allah, beribadah, berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa yang senantiasa lisannya ini, ya, perilakunya ini selalu mengkaitkan dengan Allah, zikrullah, basah lisan ini dengan zikir, maka Allah yang menjamin. Surat 13 ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa yang selalu mengingatku, berzikir kepadaku, maka aku akan berikan ketenangan dalam hatinya. Bukankah ketenangan inilah yang kita inginkan dalam hidup ini? Maka ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, agama ini mudah.
Bahkan Nabi suruh bergembira dengan kita, ya, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya, dan menjauhi segala larangan Allah dan nabinya, maka itu menjadikan kita bergembira. Kenapa? Karena kita dihadapkan kepada tadi fitrah dan kemudahan. Dan dengan itu kita akan diberikan faedah pahala yang luar biasa. Kita sudah bahas berulang kali ya tentang masalah faedah orang bertakwa itu ya. Diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian barang siapa yang juga bertakwa, maka dimudahkan segala urusannya, ya, dihapuskan segala dosanya, dinaikkan derajatnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahu Akbar. Agama ini mudah, dan kemudahan agama ini mengantarkan kita kepada surganya. Allahu Akbar. Jadi sudahlah mudah, sesuai fitrah, mendapatkan bonus yang luar biasa. Kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan lahir dan batin. Maka jangan kita persulit dalam melakukan ibadah ini. Supaya tidak sulit, maka kembalilah kepada ajaran murni dari Nabi SAW ini. Karena Nabi mengajarkan semua hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada surga, sudah Nabi jelaskan. Dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada neraka, sudah Nabi jelaskan. Tidak perlu kita mencari dan menambah-nambah lagi. Tinggal apa? Tinggal kita pelajari, kita amalkan. Sudah, itu saja. Ya, teman-teman sekalian, ya, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Beliau juga bersabda, dan banyak ya Nabi bersabda banyak masalah kemudahan ini. Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang sulit. Nabi sendiri dalam bermuamalah pun kita diajarkan oleh Nabi, jangan mempersulit. Berilah kemudahan. Bahkan duduk-duduk dalam majelis saja pun itu ya, itu kita diberikan ya perintah untuk melonggarkan tempat supaya ada orang lain yang bisa bersama-sama kita dalam majelis itu. Banyak riwayat-riwayat yang memberikan kepada kita sebuah perintah ya. Kemudian masih banyak di sini ya. Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Nabi tidak menghendaki ya kalau ada pilihan ya antara sesuatu perintah yang sulit dan yang mudah, Nabi menganjurkan kita untuk ambil yang mudah. Nabi mengetahui tentang bagaimana beratnya kita sebagai seorang manusia yang menghadapi berbagai cobaan hidupnya. Maka kalaupun ada pilihan, Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan, kemudahan, begitu ya. Jadi banyak hal ya. Nabi juga pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari saat mereka ya diutus ke Yaman. Apa perintah Nabi? Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Artinya jangan membuat orang belum apa-apa kamu begini, lah, tidak. Semua saatan-saatan, kata Nabi SAW. Semua ada waktunya. Ya. Jangan belum apa-apa orang baru belajar agama udah lalu kita harus begini, ya orang lari. Ya, tapi sesuai dengan kadarnya. Bertahap. Belajar itu semua punya tahapan. Nah, yang ketiga, Islam ini adalah agama yang sempurna. Sempurna sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Saya sudah berulang kali membawakan ayat ini ya. Karena kita harus yakin dengan ayat ini. Ayat ini ada di surat Al-Maidah, surat 5 ayat 3 ya. Diturunkan di Arafah saat Nabi bersama kurang lebih 120.000 sahabatnya berada di padang Arafah hari Jumat saat Haji Wada. Dan ini termasuk ayat-ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama ini telah sempurna. Sempurna sesempurna-sempurnanya yang kita ketahui sebagai definisi umum. Sempurna. Artinya tidak perlu lagi ada tambahan atau pengurangan di sana-sini. Sempurna sudah. Dan Allah yang menjamin kesempurnaannya ini. Bahkan Allah menjamin Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Surat 15 ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9.
Al-Quran ini aku turunkan dan aku yang menjamin sampai yaumil qiyamah. Jadi tidak perlu ada keraguan. Agama ini sempurna. Quran ini adalah sempurna sesuai dengan keotentikannya sampai kiamat nanti. Dan selalu relevan sesuai dengan zamannya. Kapanpun itu, Al-Quran selalu relevan. Karena Allah yang menjamin. Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi kitab suci setelah kitab Al-Quranul Karim. Jadi pasti sempurna sudah. Ya. Maka kesempurnaan itu menjadikan kita harus yakin. Ya. Jangan kita menambah-nambah ibadah yang tidak ada contoh dan perintah dari Nabi SAW. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi SAW. Ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah dariku dan tidak sesuai dengan contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Dalam masalah agama ya. Dalam masalah agama. Bukan dalam masalah keduniaan. Kalau dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang masalah dunia. Tentang misalnya menciptakan lampu, membuat bagaimana mobil, itu cerita dunia itu. Dan itu tidak kaitannya dengan menambah-nambah agama. Bahkan kita ditantang oleh Allah ya, sebagaimana surat Ar-Rahman 33 ya, surat 55 ayat 33. Ya masyarul jinni wal insi inastata'tum an tanfudun min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bahkan Allah menantang, afala yatadabbarun, afala yaqilun, afala tatakabbur, dan sebagainya. Kita ditantang untuk mengembangkan akal kita untuk kemajuan ilmu pengetahuan secara umum. Tapi kalau agama ini sudah sempurna. Tidak ada inovasi dalam agama, nggak ada. Agama ini sudah sempurna. Tidak perlu ada inovasi lagi. Ya. Jadi sempurna agama ini. Ya. Demikian juga surat Al-An'am. Ya. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab. Artinya Allah tidak lupa. Sudah lengkap agama ini, lengkap sudah. Tidak ada hal-hal yang menjadi lupa Allah. Tidak mungkin. Allah Maha sempurna, subhanallah. Allah Maha suci, terbebas dari kelemahan, terbebas dari kekurangan. Jadi sempurna, kata Allah, sempurna sudah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, artinya di sisi Allah itu hanya satu saja agama itu, al-Islam, ad-dinul Islam. Jadi tidak perlu kita merasa ada keraguan. Ya. Kemudian surat An-Nahl, kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyana likulli syai. Ya. Jadi Al-Quran ini cukup ya, sebagai pedoman segala hal dalam hidup dan kehidupan manusia, dunia sampai di akhirat kelak. Bahkan demikian banyak kisi-kisi hidup di akhirat kelak ada di dalam Al-Quran. Karena saya seorang dosen ya, mahasiswa itu kalau mau ujian selalu minta kisi-kisi itu. Nah Allah telah memberikan kisi-kisi. Artinya apa-apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi sebagai kisah yang diambil ibrah oleh kita, jelas, lengkap, sempurna di dalam Al-Quran. Yang ditambah dan dijelaskan kesempurnaan itu dalam prakteknya oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Maka sumber ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu yang disebut dengan ilmu. Apa-apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, apa-apa yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, dan apa-apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Dan sahabat itu mengapa menjadi rujukan? Ya. As-sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu itu yaitu para muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat, radhiyallahu anhum, yaitu orang-orang yang diridhoi Allah. Dan mereka sudah mendapat jaminan apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Allah. Jadi saudaraku sekalian, agama ini sudah sempurna. Kita tinggal ikut saja. Tidak perlu banyak berpikir, banyak berzikir saja. Ya, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Lakukan apa yang diperintahkannya,
jauhi apa yang dilarangannya. Semudah itu, ya, sesederhana itu. Sempurna sudah, ya. Oleh karenanya maka untuk menjadikan sebagai rujukan tidak perlu cari yang lain. Rujukannya Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena kata Nabi SAW ya, seperti yang juga sudah berulang kali saya sampaikan, 3 generasi awal itu adalah generasi terbaik umat ini. Umat ini ya, artinya sampai dengan nanti yaumil qiyamah itu tidak ada yang lebih baik daripada umat yang 3 ini. Yaitu siapa? Khairun nas qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Yaitu umat yang terbaik itu kata Nabi SAW, yaitu Nabi bersama para sahabat, itu generasi pertama. Generasi kedua adalah tabi'in, ya, orang-orang yang beriman dan bertemu dengan sahabat dan meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in, ya, dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan 4 imam mazhab, ya, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua mereka berada dalam, kalau tidak tabi'in, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Artinya termasuk generasi terbaik, salafus saleh. Inilah pegangan kita, rujukan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti ulama-ulama terkemudian, ulama-ulama khalaf, ya, ulama yang sekarang ini. Bukan. Kita ikut selama mereka mengikuti generasi terbaik umat ini. Ya. Karena akan terus berkembang, ilmu ini terus berkembang. Tetapi ada koridor. Koridornya adalah pemahaman salafus saleh ini. Akan terus berkembang. Ya, karena zaman pun akan terus berubah. Tetapi tidak boleh keluar daripada koridor ini. Ya, sebagai prinsip-prinsip dasar kita dalam hidup. Kemudian banyak ya hal-hal yang itu ya. Kemudian sabda Nabi SAW juga yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dihasankan oleh Albani, tidak tersisa sesuatu pun kata Nabi SAW yang dapat mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan. Jadi Allahu Akbar, mau apa lagi? Nabi yang menjamin bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. Apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada surga, artinya amalan-amalan soleh, dan apa-apa yang menjauhkan diri dari neraka, ya, ataupun yang tidak menjadikan kita masuk dalam neraka, semuanya sudah dijelaskan. Jadi tidak perlu ragu ya. Masalahnya mungkin karena kita tidak, ya, mau belajar ilmu dengan baik. Kita belum belajar dengan cukup cukup rajin ya, tapi kita sudah mengambil kesimpulan-kesimpulan dari orang-orang yang juga kita tidak ketahui kapabilitasnya di dalam masalah keilmuannya ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nabi SAW mengatakan ya, atau dalam suatu kaidah hadis mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus mendasari kita sebelum kita berucap, bercakap-cakap, berkata-kata, apalagi dalam hal perbuatan. Jadi dasarnya harus ilmu. Dasarnya harus ilmu. Dan tadi saya sudah katakan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu ilmu. Ya. Apakah matematik bukan ilmu? Iya, ilmu lah pasti. Tapi sumber ilmunya dari 3 itu. Ya. Bukankah ya ahli-ahli yang sekarang diklaim oleh orang-orang orientalis itu berasal dari ahli-ahli kita, ya, Al-Jabbar, ya, kemudian yang lain-lain ya. Itu semuanya orang-orang muslim ya yang pandai, dan mereka zaman keemasan Islam itu baru kemudian ya dikembangkan oleh orang-orang yang terkemudian. Tetapi pokok-pokok ilmu itu berasal dari Quran dan Sunnah dengan praktek-praktek sahabat, itu pokoknya. Jadi kita kalau mau bicara, dasarnya harus ilmu. Kalau kita mau berbuat, dasarnya harus ilmu. Dan Allah mengingatkan dalam surat 17 ayat 36 ya, surat Al-Isra ayat 36, jangan sekali-kali engkau berbuat sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita berbuat tanpa ilmu, itu berat ya. Karena akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, tidak main-main ya. Maka berilmulah. Maka hadirilah majelis ilmu. Agar kita mendapatkan barokah, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah ya. Kita ambil contoh pemahaman-pemahaman para salafus saleh. Ya. Salah satunya adalah sahabat mulia Ibnu Abbas. Ya.
Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Nabi ya, anaknya Abbas, paman Nabi. Agama Allah itu mudah. Barang siapa yang membuatnya sulit, maka dia sedang keluar dari jalan yang lurus. Ya, jadi kita membuat sulit ya. Sesuatu yang tidak disyariatkan, kita syariatkan sendiri. Itu menyulitkan diri itu. Dan kata Ibnu Abbas, kita sedang belok tuh. Kita sedang menyimpang dari jalan yang lurus. Kenapa? Kalau jalan yang lurus itu mudah, gitu. Karena kita belok-belok menjadilah sulit jalan itu. Ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa yang membuat sesuatu yang bukan bagian dari Islam sebagai kebaikan, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad SAW telah berkhianat atas risalahnya. Sesungguhnya agama ini telah sempurna. Imam Malik, imam 4 mazhab itu. Jadi kalau kita mengadakan sesuatu, mengada-adakan perbuatan agama ya, yang tidak ada contoh dan menambah-nambahkan, itu sama saja kita ya, ini menurut Imam Malik ya, menuduh bahwa atau menganggap Nabi SAW belum menyampaikan risalahnya. Artinya menuduh Nabi Muhammad itu telah berkhianat. Karena apa? Tidak menyampaikan. Padahal Nabi Muhammad menyampaikan seluruh ya syariat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ya, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada hambanya sesuatu yang mereka tidak mampu. Ya, yang tadi saya sudah bawakan surat Al-Baqarah ayat 26. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka agama Islam ini dibangun atas prinsip kemudahan dan kelapangan dan keringanan. Ya. Bukan atas dasar kesulitan dan beban yang memberatkan. Majmu' Fatawa ini ya, di dalam kitab Majmu' Fatawa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi saudaraku sekalian, kesimpulannya ya, Islam ini adalah agama yang mudah, agama fitrah, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia ya. Ya. Kemudian mudah, karena Allah yang mengatakan agama ini diturunkan bukan untuk membebani kalian, untuk menyelamatkan kalian, untuk mudah. Ya, surat 2, 185 tadi saya sudah bawakan, dan sekian hadis yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian apa? Kemudahan dalam Islam ini juga bukan berarti kita boleh memudah-mudahkan. Artinya kita menggampang-gampangkan, tidak ya. Tidak seperti itu ya. Agama ini mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ya, tetapi ya kita sesuaikan saja dengan syariat. Ya. Ya. Kemudian agama ini juga telah sempurna. Kesempurnaannya telah Allah jamin di dalam surat 5 ayat 3 tadi. Bahkan surat Al-Hijr juga tadi ya. Surat 15 ayat 9 juga. Bahkan Allah memerintahkan kita beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat 15 ayat 99 tuh. Beribadahlah kalian sampai mati. Artinya kalau kita beribadah tuh nggak mengenal kapan waktunya. Ya, tetapi sampai kita mati. Ya, sesuai kemampuan tentu. Ya. Aku lu qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan untuk menambah keyakinan dan kekayaan kita di dalam memahami ilmu ini ya. Dipersilahkan Pak Samsul untuk memandu jalannya soal jawab. Silakan Baik, Pak Samsul. baik. Nah, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar. Alhamdulillah semakin terbuka atau semakin bertambah pengetahuan kita. Ternyata agama Islam itu fitrah dan sangat erat kaitannya dengan mudah. Ya. Jadi karena fitrah itu mudah, kemudian mudah itu kan karena dia sempurna, jadi sehingga kita tidak perlu mencari-cari lagi agama atau mencari-cari ibadah yang lain. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saatnya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya di unmute saja langsung, boleh juga lewat kolom chat. Dan ini sesuai dengan judul, ini ada namanya fitrah kalau saya lihat, jadi harus bertanya ini. Susah yang namanya sama dengan judul. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, silakan langsung saja di unmute atau kalau mau lewat kolom chat juga boleh. Silakan, jangan malu-malu. Kesempatan sepekan sekali ini kita menambah ilmu dan bertanya apabila ada yang memang kurang memahami atau kurang paham atau perlu pemahaman penjelasan lebih lanjut. Pak Ustadz Salim insya Allah bersedia untuk menjelaskannya.
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan ditanya saja. Silakan ya, jangan ragu ya, karena Assalamualaikum, Pak Ustadz. ya, Izin bertanya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Pak Ustadz. Kan nggak boleh bertanya-tanya ya, Pak Ustadz. Tapi kalau penasaran gitu, Pak Ustadz, terhadap akar atau latar belakang ibadah yang kita lakukan, itu diperbolehkan nggak, Pak Ustadz? Kayak misalnya saat akikah harus potong rambut gitu, atau pulang umrah harus potong rambut gitu. Mempertanyakan hal itu boleh nggak ya? Iya, iya. Mas Fahri, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum dan keluarga antum dan kita sekalian. Saya kira saya tadi tidak menyampaikan tidak boleh bertanya, tidak ya. Bahkan dianjurkan untuk bertanya, tetapi dengan dasar ilmu. Yang tidak dianjurkan itu berdebat tanpa ilmu itu. Bahkan Nabi ya dalam salah satu hadis atau riwayat yang disampaikan kepada kita ya, barang siapa yang meninggalkan jidal. Jidal itu debat kusir, debat tanpa ilmu. Bahkan kita akan diberikan rumah di pinggir surga. Jadi yang dimaksud itu jidal ya, debat tanpa ilmu, debat menang-menangan ya, dengan penuh hawa nafsu, hanya ingin menjatuhkan orang lain. Itu bukan itu. Agama ini adalah debat dengan ilmu. Jadi boleh bertanya selama itu dengan dasar ilmu dan dengan niat untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang satu saya koreksi dulu ya, Mas Fahri. Saya pikir itu yang disampaikan. Kemudian bolehkah bertanya? Ya silakan. Sangat terbuka. Bahkan sesi ini pun sesi bertanya kan. Nah, jadi boleh, dan bertanya itu adalah sebagian daripada ilmu. Kalau kita tidak bertanya maka tidak muncul ilmu itu kan. Seorang dosen seperti saya contohnya, kalau kepada mahasiswa juga saya mempersilakan untuk bertanya, karena bisa saja ya apa yang disampaikan itu belum lengkap, karena mungkin ya manusia bisa lupa ya, bisa khilaf. Kalau ditanya kan terus muncul tuh, oh kata yang belum disampaikan. Jadi sangat dianjurkan bahkan bertanya, tapi dalam kaitan keilmuan. Itu yang dimaksud Mas Fahri ya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Iyaku. Silakan ada yang lain. Silakan yang lain. Jangan, itu sepertinya pertanyaan Pak Mas Fahri mewakili yang lain nih Pak. Kayaknya banyak yang takut bertanya nih, takut salah. Jadi nggak boleh takut ya. Bahkan Nabi menganjurkan sekali untuk ya kita di dalam majelis ilmu itu ya kita saling mengingatkan dengan cara bertanya kan. Kalau kita tidak bertanya kan kita tidak tahu juga apa yang menjadi masalah gitu ya di dalam yang mungkin belum kita ketahui ya, belum jelas dan sebagainya. Iya, Silakan. Pak Ustadz. Menyambung dari pertanyaan tadi, Pak Ustadz. Ini kan Ya, betul tuh yang disampaikan Pak Samsul ya, Pak Samsul. Makasih. Jadi kadang kan kita sering sekarang melihat di sosial media tuh, Pak Ustadz, apa pendapat atau ini harus begini gitu. Nah, kadang kan kita karena sudah dapat di sosmed, kita jadi nggak bertanya lagi gitu, Pak. Apakah benar atau tidak hadisnya gitu. iya, iya, iya. Ya, sosmed itu kan alat bantu ya, teknologi yang memang termasuk itu kemudahan yang diberikan Allah di akhir zaman ini. Allah membukakan kemudahan-kemudahan bagi umat ini ya. Salah satunya teknologi ya. Dan teknologi itu menciptakan salah satunya namanya alat yang disebut sosial media. Yaitu silahkan saja sebagai sebuah sumber, sebagai alat. Tapi tadi yang saya sampaikan, rujukan kita adalah Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sumber itu dari sosial media, boleh-boleh saja. Tapi kita pun punya kewajiban untuk memvalidasi, memverifikasi. Sebelum kita share, kita lihat dulu nih, jangan-jangan nih menyatakan hadisnya palsu ya. Menyatakan ini sebuah hadis sahih, ternyata doif. Dari mana kita tahu? Tentu kita belajar ya. Kita melihat rujukan yang murninya seperti apa, rujukan yang benarnya seperti apa, atau pendapat orang begini dan begitu sesuai atau tidak dengan Quran Sunnah dan pemahaman sahabat ya. Jadi kita punya kewajiban untuk memvalidasi atau memverifikasi sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu ataupun kita kurang, tanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu al-zikri in kuntum la ta'lamun ya. Itu surat 21 ayat 7 itu, surat Al-Anbiya ayat 7 insya Allah ya. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi begitu Mas Fahri ya.
bukan tidak boleh, silakan aja. Apalagi sekarang ada yang AI ya, AI ya, apakah itu ChatGPT, DeepSeek atau apapun namanya itu silakan sebagai salah satu, tapi jangan langsung ya, tapi itu sebagai media membantu kita saja. Kita validasi, verifikasi lagi dengan keilmuan kita atau menanyakan kepada orang-orang yang memang mempunyai kapabilitas keilmuan tentang itu. Itu sih. Silakan yang lain. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Siapa nih, Bu Reni ya? Oh ya, silakan Iya, Bu Reni. gini Pak Ustadz, saya itu punya saudara dari almarhum suami. Ipar itu baru meninggal, kebetulan di Surabaya tempatnya. Nah, ini sepertinya pertanyaan yang banyak sekali sudah sering ditanyakan, akan mengadakan 7 hari, 40 hari. Saya sudah diberitahu, kebetulan di sana ada anak saya. Saya menyampaikan ke anak saya kalau saya tidak mengikuti seperti itu. Anak saya juga tidak, tapi berhubung di sana satu kota, bagaimana biar menyampaikannya itu enak gitu Pak Ustadz. Iya. Memang ini tantangan tersendiri. Sudah ya, Bu Reni, sudah ya? Cukup itu ya? Iya, begitu. Jadi enak gitu menyampaikannya, tidak apa ya, oh begini, oh kenapa begini gitu loh. Iya. Syukran Pak Ustadz. Afwan, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ibu Reni sudah menanyakan hal yang mungkin tidak hanya Bu Reni hadapi ya, tapi juga sebagian besar dari kita semua juga berhadapan dengan situasi gitu ya. Artinya kita kan apa ya, bertetangga ya, kita kan juga bersosialisasi ya. Tentunya kita akan berhadapan tuh dengan situasi ketidakenakan dan sebagainya. Tapi yakinilah bahwa kalau kita berani untuk menyampaikan sesuatu, tetapi tentu ya dakwah itu punya syarat 3 tuh, paling tidak 3, yaitu pertama kita menyampaikan dengan ilmu, yang kedua kita menyampaikan dengan lemah lembut, yang ketiga menyampaikan dengan kesabaran, dan yang keempat kalau itu ditambahkan adalah dengan keberanian, berani di atas kebenaran. Jadi untuk kasus seperti itu sering kita mendapatkannya, bahkan ya tidak hanya itu saja ya, peringatan ini, peringatan itu dan sebagainya. Tanyakan saja kalau itu adalah ibadah. Ya, tanyakan apakah ini sebuah ibadah, bukan gitu ya. Iya, kalau sebuah ibadah itu harus ada tuntunannya. Kan sudah sempurna. Tuntunannya ada enggak dari Nabi SAW? Tuntunannya ada enggak dari para sahabat? Tuntunannya ada enggak dari 4 imam mazhab? Ada enggak? Kalau enggak ada, berarti kita kan menambahkan masalah itu sebagai sebuah ibadah. Padahal ibadah itu ya akan diterima, amal soleh itu kalau memenuhi 2 syarat kan yang saya selalu sampaikan, yaitu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus ada contoh, harus ada perintah, harus ada rujukan, dan rujukan yang paling benar wahai hadiah di Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Kenapa? Lagi-lagi agama ini sudah sempurna, Nabi pun ya menyampaikan sudah lengkap, tidak mungkin ada yang tertinggal, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quranul Karim. Jadi apa-apa yang menjadi agama pada saat itu juga menjadi agama pada saat ini. Itu perkataan Imam Malik rahimahullah. Jadi tapi tentu dengan cara yang lembut. Atau kalau masih belum berani menyampaikan ini dalilnya itu, ya sudah berkhilaf saja. Mohon maaf, saya ada keperluan lain, tidak bisa mengikuti ya, karena memang ya ada keperluan yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan, jadi saya tidak bisa ikut. Ya, bukan berbohong, tapi ya keperluan kan bisa kita lakukan apa aja, keperluan kan, namanya orang perlu. Nah, gitu. Iya, Ustaz. Iya, jadi Ustaz. itu sih. Ustaz. Iya, Ustaz. Soalnya ini anak saya kan ada di sana, jadi nanti diberitahu ya. Waduh, kalau saya menjelaskan ke anak saya begini, mereka tahu. Tapi gimana ya? Ya udah nanti terserah kamu gimana cara menjawabnya yang baik. Iya, ya saya pikir gitu aja. Pokoknya yang penting jangan, wah itu bid'ah itu, wah kamu itu yang tidak boleh. Iya, Ustaz. Karena itu belum tentu orang bisa menerima dengan baik. Kecuali orang yang sudah mengaji, yang memahami tentang prinsip-prinsip tadi, itu baru bisa. Tapi kalau orang kebanyakan kita begitu, ya sudah kita menghindari dengan cara yang baik saja.
gitu. Karena kalau kita menyebut-nyebut, wah ya sudah, kita Iya, diasingkan, ya dimusuhi. iya Ustaz. Syukran Ustaz penjelasannya. Iya, ada yang lain silakan. Mas Samsul, masih ada 5 menit nih, lumayan dimanfaatkan, silakan. Teman-teman Sentana nih barangkali silakan. Atau yang lain. Gunakan kesempatan ini, silakan bertanya, jangan malu-malu. Salah pun bertanya nanti akan dibenarkan, silakan saja. Nggak ada yang salah lah. Orang bertanya itu justru untuk mencari kebenarannya. Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau nambahkan ya, silakan ya. Silakan. Saya menyampaikan sedikit Pak Ustadz. Jadi saya juga mengalami hal yang sama itu dengan Bu Reni tadi Pak. Jadi ya, kalau pengalamannya Mas Samsul gimana tuh? Apakah sudah benar atau belum yang saya lakukan nih Pak. Jadi saya tetap menyampaikan dengan sebaik mungkin berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Ya salah satu simpelnya mungkin kan saya menyampaikannya bahwa Rasulullah itu kan banyak saudaranya yang meninggal pun tidak melakukan itu kan gitu. Dan beberapa penjelasan lain ya saya sudah menyampaikan ya Pak bagaimana mereka menerima atau tidak kan itu udah di kuasa kita ya Pak. Iya. Ya al-kulihal tadi yang saya bilang ada 4 kalau kita mau siap berdakwah ya. Meskipun balikul anni walau ayat kata Nabi SAW. Sampaikanlah meskipun 1 ayat. Tapi tentu disampaikan dengan cara yang tadi. 1 dengan ilmu. Artinya kita siap tuh. Kalau nanti di debat ya adalah dalilnya. Meskipun tidak harus seperti ulama enggak. Tapi paling tidak kita tahulah beberapa yang menjadi mengapa kita harus bersikap begitu misalnya. Karena Al-Quran mengatakan begini. Sunnah mengatakan begitu, sahabat juga mengatakan begitu, kan gitu. Hal yang kedua, ya tadi harus dengan lemah lembut, menyampaikan sesuatu jangan kasar, ya harus lemah lembut, karena yang dihadapi kita, apalagi yang dihadapi orang tua kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita, atau orang-orang yang punya jabatan lebih tinggi dari kita, itu kadang-kadang ya melihat kita nih siapa kamu kan gitu ya. Jadi ya dengan lemah lembut saja ya. Kemudian yang ketiga penuh kesabaran. Ya, dakwah itu tidak bisa sekali jadi gitu, enggak lah. Nabi aja berapa puluh tahun di Mekah 13 tahun hanya dapat berapa orang saja ya, tidak lebih daripada puluhan orang saja. Di Madinah baru Nabi berkembang pesat ya 10 tahun terakhir. Jadi Nabi aja perlu 23 tahun gitu ya. Al-Quran pun turun tidak sekaligus, bertahap. Kenapa? Ya fitrah manusia begitu memang, makanya kembali kepada fitrah ya. Jangan lalu kita ya seolah-olah saya itu sekarang harus berubah, ya itu siapa kita gitu ya. Nabi aja bertahap ya. Dan yang berikutnya adalah harus dengan keberanian. Artinya berani itu di atas kebenaran seperti tadi. Kita berani sampaikan, tetapi dengan cara yang tiga tadi, sabar, ya, lemah lembut dan dengan ilmu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau masih ngeyel gimana? Tidak ada masalah. Kita tuh tugasnya hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah, bukan. Kita itu tidak membagi-bagikan hidayah. Bahkan Nabi aja diingatkan Allah bahwa waktu Abu Thalib pamannya mau meninggal juga sampai akhirnya meninggal dalam keadaan non-muslim atau kafir itu ya karena tidak mendapat hidayah. Hidayah itu milikku kata Allah. Jadi kita nggak usah kok udah berkali-kali ya nggak masalah. Tugas kita hanya menyampaikan kok. Dia terima alhamdulillah, nggak terima juga ya nggak ada masalah. Memang tugas kita cuma sampai menyampaikan saja. Demikian ya. Kayaknya sudah cukup ya Pak ya, udah nggak ada bertanya lagi. Baik, kalau begitu kita sudahi. Mas Samsul silakan. Silakan Pak. Jadi, jazakallahu khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan banyak lebar ilmu di sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang sudah bertanya untuk kita praktekkan sehari-hari. Nanti akan bertemu berikutnya. Silakan Bapak Ustaz Salim untuk closing statement. Ya baik, ahibati fillah, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk pada sore hari ini mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya. Kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami rezeki yang thayyib dan jadikanlah amalan-amalan kami ini amalan yang diterima. Ya, itu saja barangkali kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa semoga pekan depan kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam majelis ilmu Sentana Mengaji. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum. wabarakatuh.